Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aditya Umari, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi kelas 44D05. Eh, kita akan mengerjakan tugas wawancara, yaitu mata kuliah Corporate and Human Relation. Terima kasih atas atensinya, Ibu dosen Dewi Retno Budi Astuti, SOS MM. Mari kita panggilkan model untuk wawancara kita, Oliviano Helza Mahendra. Halo bro, sehat bro? Sehat-sehat. Gimana nih, lagi kesibukan apa nih sekarang nih? Sibuk lumayan banyak, men. Oh iya, saya dengar-dengar Bapak pernah memimpin sebuah perusahaan ya, atau punya pengalaman pernah bekerja sebagai eh, bagian penting lah di perusahaan. Itu gimana, bisa diceritain nggak? Sampai bisa merintis satu usaha seperti ini? Dari gua kerja dulu kali. Iya boleh. Gua pernah kerja sebelumnya nih dari bawah dulu. Oh iya. Dari sales retail di sebuah startup toko hijau. Toko hijau. Oh iya. Boleh sebut merek? Boleh, boleh. Di Tokopedia. Oh, di Tokopedia. Jadi gua keliling-keliling ke warung-warung tuh. Nah, itu selama 3 bulan. Prosesnya mungkin orang lihat itu lebih cepat. Karena 3 bulan dari sales retail, gue muter-muter ke warung-warung, dan di 4 bulannya gue naik jadi supervisor. Oh, langsung naik jadi supervisor. Tapi gue beda area. Tadinya di Bekasi, pindah ke Tangerang Selatan. Oh iya. Di 4 bulan, selama 4 bulan, gue di apa namanya? Apa sih disebutnya? Training. Masa OJT gue di 4 bulan itu terpenuhi, akhirnya gue naik di supervisor jadi area Tangerang Selatan All. Tangerang Selatan All. Nah, gue memimpin di satu tim gue itu ada isinya 10 orang. Oh, banyak berarti? Ada 10 orang, jadi tugasnya sama kayak gue dulu. Mereka orang, jadi anak-anak gue jadi kayak gue dulu, dan gue mimpin mereka. Untuk biasa namanya supervisor kan supervisi. Nah, di situ gua menangani anak-anak yang underperform, terus yang jualannya nggak bisa, apa segala, kita coaching ulang. Itu sebelumnya di Tokopedia juga memang ada training khusus sales. Nah, dari training itu kan mungkin ada yang underperform lah, banyak tuh trouble mereka. Nah, disitulah tugasnya supervisor. Nggak cuma itu aja, banyak tugasnya, data, entry data, semua nih gua kerjain tuh. Di situ gua sebagai supervisor selama kurang lebih 8 bulan Tokopedia. Akhirnya gua mengajukan resign dan gua berusaha beralih ke dagang nih. Oh, dagang. Oh, lanjut ke entrepreneur lah ya. Ya, merintis usaha tuh. Cicilan. Jadi usaha gue kan tahu sendiri dulu tuh, banyak lah, dari sate, dari clothing dulu zaman SMA juga udah pernah kan, banyak sih men. Nah, paling gitu aja sih. Dan sekarang gue lagi fokus di bidang fashion sama di kebutuhan rumah tangga, contoh kayak microwave, vacuum cleaner. Nah, gue mendistribusikan itu ke mana sih? Ke sekolahan-sekolahan. Jadi gitu. Kalau untuk yang rumah tangga ya, produk-produk rumah tangga gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih buat Bapak Olive. Bagaimana sih pendekatan Bapak dalam membangun budaya usaha Bapak yang inklusif dan beragam? Itu seperti apa? Kalau gua sih pribadi ya, buat pendekatan kita karena udah zaman modern kan. Kita ya melalui sosial media, terus edukasi tentang produk. Oh iya. Ya kan? Dan kita pun harus tahu tuh produk kita material apa, contoh kayak di sepatu nih. Materialnya apa, sosialisasinya gimana ya. Sekarang pendekatan pertama gue bisa kasih pendekatan itu gue minta cariin di ChatGPT, men. Oh iya. Iya, pakai cara ya zaman modern sekarang, how to make pendekatan masyarakat di sosial media. Iya. Pakai ChatGPT segala macam. Ya gue manfaatkan teknologi itu juga sih salah satunya. Oke. Terus misalnya contoh nih, Bapak Olive kan mimpin sebuah usaha nih. Otomatis kan ada karyawan ya, beberapa karyawan, satu atau dua. Itu gimana cara menangani konflik antara karyawan
dengan manajemen, misalnya kayak karyawannya males atau karyawannya kerjanya kurang proper, itu gimana tanggapan dari Bapak Olim? Kalau itu sih pendekatan secara heart to heart kalau gue sih ya. Heart to Jadi saat orang gue panggil nih, heart. secara empat mata kita ngobrol. Apa sih masalah lu? Kendala lu di Oh, mana? Dan kenapa lu bisa underperform lagi? Balik lagi underperform. Kenapa masalahnya? Sama si A sama si B. A kita tanya, B kita tanya, baru kita rembukin. Oh, Gitu. Kalau gue secara dari pendekatannya, solusi berarti ya. yes. Lebih Masalah di ke mana? demokratis berarti. Yes. Oh, Jadi kita nggak mendengarkan satu pihak aja gitu kan. Oh itu enggak dong. Dengerin si A, dengerin si B, baru kita tanya dua-duanya. Apakah benar masalahnya seperti ini? Nah kita beri solusi. oke, mantap, mantap. Gitu sih. Terus gimana sih Pak strategi usaha Bapak ini untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kinerja dari karyawannya, lebih ke kebijakan internal di perusahaan ini? Maksudnya? Loh. Lebih strategi Bapak Hah? dalam memastikan kepatuhan perusahaan, maksudnya tuh kayak karyawannya patuh terhadap kinerja di perusahaan Bapak. Oh. Kebijakan internal lah, kebijakan di dalam sini tuh gimana? Kalau untuk itu sih satu ya, memang benar-benar harus kita tahu tuh dari dianya sendiri tuh. Kita beri contoh, baru dia akan ngikutin kita. Kalau sekedar perintah-perintah aja, semua orang juga malas kan. Oh, Nah, jadi kita beri contoh dulu, kita lakukan dulu, baru disitulah bawahan kita ngelihat kita. Oh, yang atas aja mau kerja begini kok. Nah, berarti kan dia akan mengikuti kita. Tapi gue juga nggak batasin apa yang dia punya, harus berkreasi terus gitu. Itu sih paling jawaban dari. Terus gimana sih mengelola proses rekrutmen di usaha Bapak ini? Dari seleksinya tuh kayak gimana? Terus memastikan kecocokannya di usaha ini tuh apa? Itu bagaimana Pak? Kalau untuk rekrutmen ya? Iya. Rekrutmen gue sih nggak berat, nggak kayak korporat lain. Ya karena kan gue bisnis sendirilah gitu kan, bisnis kecilan. Nah kalau gue sih prinsipnya pahamin knowledge, pahamin apa yang akan lu jualin, apa yang akan lu jual, dan lu cintai apa yang lu jual itu. Contoh kayak sepatu, ya lu harus benar-benar detail tahu tuh A sampai Z-nya. Gitu. Nah, kalau udah masuk kriteria itu dan dia sanggup, monggo silakan. Ada kendala nggak selama merintis usaha? Banyak banget. Kasih tahu dong, evaluasi apa sih yang mendasar untuk menghadapi permasalahan itu? Pertama ya paling konkret masalah itu di admin ya. Admin, kenapa tuh admin tuh? Untuk bahasanya manajemen. Oh ya. Manajemennya kalau ketika itu orang belum paham 100% manajemen, itu akan berantakan ya. Sama kayak manajemen rumah tangga, itu akan berantakan. Gitu. Masalah stock list, apa segala macam. Satu aja itu akan ngulang lagi. Gitu. Jadi benar-benar lo harus pahamin dulu tuh. Itu masalah manajemennya. Tapi kalau masalah kendala di lapangan tuh banyak banget. Kayak oh ini barang ini ya, fake ya, gini segala macam, itu banyak. Itu kendala-kendala kecil kan. Itu yang di lapangan. Kalau yang di sosial medianya kan banyak banget tuh yang PHP apa segala macam, kita nggak masalah. Evaluasinya tuh apa Pak? Ntar Pak, kayak gitu. Evaluasinya ada kendala gitu tuh. Kita cari source-nya, sumbernya dari mana sih, salah di apa sih? Oh iya benar. Salah di mana? Apakah salah kata lu di situ di saat lu lagi live? Oh iya. Ya kan? Nah, disitulah kita evaluasi. Terus evaluasi lagi masalah manajemen, balik lagi salahnya di mana? Lo tanya enggak sama lapangan, anak buah lain di lapangan, yang kerja di lapangan. Tektokan selalu harus dari sales lapangan sama admin. Nah, mungkin gitu sih kalau dari gue. Jauh nggak Pak kendala selama pernah bekerja di perusahaan korporat sampai merintis usaha? Oh, ini bisa dikasih gambaran nggak buat teman-teman semua nih? Kali ada masukan ya kan? Untuk anak muda yang umur sekarang tuh, gue malas kerja di korporat, lebih baik usaha. Itu gimana Pak pendapat Bapak tuh? Kalau menurut gua, lu kerja dulu. Oh, harus kerja dulu berarti sama orang. Biar lu tahu apa, biar lu tahu ilmunya, dan lu tahu flow mereka memimpin
atasan lu memimpin, cara kerjanya mereka gimana, cara kerja perusahaan ini, tujuannya tuh kemana, lo harus tahu. Dan lo harus tahu juga lo di pushnya sama atasan lo, kenapa gue bilang lo harus kerja dulu, biar lo tahu nanti cara memimpin anak-anak buah lo ketika udah punya usaha. Udah punya usaha. Oke, mantap. Jadi benar-benar lo harus kerja dulu. Entah itu 4 tahun, 5 tahun, monggo lo kerja dulu. Sampai benar-benar ketika diri lo bilang, gue siap terjun. Go ahead, man. Berarti kita lebih mencari ilmu dulu ya, nyerap Ilmu dulu ya. lah, pasti itu pasti. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak, bagaimana sih Bapak menangani masalah kesejahteraan karyawan? Misalnya karyawannya stres atau malas kerja ya kan, atau keseimbangan kerja hidupnya tuh kayak lagi menurun gitu, ada masalah keluarga ya kan, dibawa kemari, itu tanggapan Bapak gimana? Terus solusinya gimana? Solusi sih pasti di duit ya. Iya, pasti di duit. Iya, di duit. Ekonomi apalagi. Oh iya benar. Ya. Terus kebutuhan apa? Pasti kan ini bahasa mensejahterakan karyawan kan. Berarti ada yang kurang dari situ. Ketika dia kurang, ya kita kasih extra job. Lu mau nggak kerjain ini ada uangnya. Oh lu kurang, gua nggak punya dana untuk kesana. Pasti kan perusahaan ngasih. Lu kurang nih, lu butuh dulu ya. Mau nggak lu kalau mau kasbon silakan. oh berarti evaluasinya kayak gitu ya Pak? Iya, kalau di gua ya. Tapi kan orang beda-beda tuh. Ada yang keras banget gak bisa kasbon lah. Oh iya. Apalagi perusahaan besar, men. Benar, men. Wah, kalau gua saya kasbon tidak bisa soalnya. Lu mau kasbon nih, butuh buat apa? Buat di rumah, masak, listrik, kan monggo. Itu memang kewajiban gua gitu. Tapi kalau untuk lo foya-foya, aduh itu bukan, nggak masuk list. Berarti lebih ke karyawannya itu lebih ke komunikasi lah ya, ada omongan ya ke Bapak ya. Keperluan untuk apa? Iya. Terus gimana sih Pak cara meningkatkan retensi karyawan? Ada masukan nggak? Cara meningkatkan ya kita dulu yang kita dulu yang gerak nih, baru di bawah akan ngikutin kita Pak. Gitu kalau menurut gue ya. Karena kalau nggak diberi contoh mereka nggak akan dikerjakan sama mereka seperti yang kita mau. Jadi kita kasih tahu dulu nih, ini lo harus lo begini nih, ini caranya begini. Nggak cuman as a boss, bos sama pemimpin kan beda. Kalau bos tuh nggak perintah aja. Itu apa tuh perbedaannya tuh? Perbedaannya bos sama leader, bos itu hanya memerintah dan dia hanya mau tahu perintah dan hasil. Dan lo ketika lo lewat dari situ, lo akan diberi sanksi. Gimana sih lo begini Pak? Dikasih punishment sama mereka. Hukuman. Yes, sama si bos tersebut. Tapi kalau sebagai leader, karyawan lo nggak tahu, oh ini gini caranya nih, gini, lo harus begini. Nah, sebagai pemimpin itu kita juga harus terjun, men. Nggak hanya duduk di meja, kita harus terjun ke lapangan. Harus tahu solusi di lapangan, kendalanya apa. Nah, kita kasih solusi sebagai pemimpin, nggak cuma hanya perintah. Cakep banget jawabannya, gila. Itu sih. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana kontribusi Bapak dalam membangun citra perusahaan sebagai tempat yang didambakan jika ada rekrutmen? Wah, si Olip bikin lowongan nih, saya mau ngelamar soalnya enak kerja di situ, ilmunya ada, ilmu marketingnya ada gitu. Itu gimana Pak? Menurut Bapak? Kalau dari dalam membangun citra perusahaan Bapak sendiri gitu. Kalau bicara citra kan berarti kan udah besar banget, men. Iya nggak sih? Iya. Nah, nggak apa-apa, angan-angan aja gitu. Iya. Yang pertama lingkungan yang sehat dulu lah. Lingkungan yang sehat. Contohnya ya sesama karyawan tidak ada dengki, iri hati karena si ini omsetnya banyak. Itu kan ada aja. Nah, dari situ kita ciptakan dulu lingkungan yang sehat. Dari lingkungan sehat di area kerja pun enak. Kita grow-nya tuh enak juga, men. Itu satu. Kedua ini ada agak complicated ya, kalau misalnya bangun citra itu nggak semudah apa yang kita pikirin, karena kan itu berat sih kalau menurut gue ya. Satu, citra kepuasan pelanggan, ya kan, kepuasan pelanggan. Gue revisi. Pertama dari karyawan yang tadi itu. Kedua, kepuasan pelanggan, respon kita cepat apa segala macam, pelanggan puas, nama kita naik dok. Ketiga, apa yang kita bangun itu pasti akan ada orang-orang yang akan menjatuhkan. Jatuh dong citra kita. Nah,
disitulah dites sebagai entrepreneur. Sanggup nggak lu? Semakin lo tinggi, semakin badai itu kan anginnya makin kencang. Nah disitulah pondasi-pondasi lo. Contohnya siapa? Anak buah lu yang ngebangun itu. Toksik nggak tuh mereka? Kalau ada duri dalam situ, lu lepas durinya, lu buang. Karena akan berat nanti lu untuk menuju ke sana. Oh iya. Gitu. Nah, 3 konsep dari gua itu, pertama karyawan, lingkungan oke, kedua brand itu diterima pasar oke, jaga nama baik, dan si karyawan harus jaga nama baik. Dan yang terakhir yang itulah. Harus kuat lo di situ. Iya lagi. Karena yang di dunia kayak begini nggak cuma kita, men. Banyak yang akan menjatuhkan, yang akan nggak suka sama lo. Semakin lo tinggi, semakin kencang anginnya, men. Gitu. Ya, gimana guys jawabannya? Kalau Mantap banget ya. nongol lah, terserah lah. Kalau gue sih itu dari gue kan. Kira-kira ada masukan nggak buat teman-teman semua sebagai entrepreneur muda nih, Pak Olive? Kalau gue sih jalanin aja, tapi lo harus tahu dulu jalan lo kemana nih. Oh iya, Iya gimana kan? tuh? Itu kan kalau di jalan raya ada plang tuh. Kalau lo belok kanan ke Babelan, kiri mau ke Alinda ya terserah. Oh iya. Cuma lo tahu way lo kemana, jalan lo kemana. Dan bener-bener harus konsisten. Harus konsisten yang pertama ya. Konsisten, men. Tapi lo harus tahu dulu itu dasarnya. Dasar udah tahu, konsisten, jalanin. Itu di 2 bulan 3 bulan tuh pasti akan goyang tuh, tak sprint, tak apa, banyak. Iya. Problemnya sebagai entrepreneur banyak gitu. Tapi saran gue tadi, Iya, kerja dulu kerja dulu. sama orang. Kita harus kerja dulu sama orang, teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami wawancara sama Bapak Olive selaku owner Onitsuka Tiger. Ada Instagram nggak kali mau ngepromoin ya kan buat temen-temen anak-anak kali abang yang mau beli sepatu Onitsuka Tiger. Nih juga t-shirtnya keren guys, ini baru rilis. Ntar gue taruh di deskripsi di bawah Instagram guys. Bisa langsung ke Plaza THB, area Bekasi. Ini Bekasi Utara apa sih? Bekasi Utara. Utara. Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Taman Harapan Baru, lantai 2, Blok D2, nomor 12. Instagramnya ada nggak? Instagram TikTok. gua belum terlalu aktif. TikTok ada Onitsuka Authentic Shoes. Oke, jangan lupa Sama di follow teman-teman. kalau di baju Oliver the Great. Oliver the Great Ed. Gitu, men. Oke, gitu aja. Terima kasih ya atas partisipasi teman-teman yang udah pada nonton. Semoga apa yang gua omongin nangkep juga, apa yang gua bicarakan lo masuk juga gitu. Bermanfaat juga buat Iya. yang pada nonton. Oke, Tadi kayak sebelum lo itu apa? Lo ada pertanyaan apa yang tadi lo WhatsApp dulu? ini Wajib nggak sih SMA apa? Kalau SMA itu? eh, Tadi lu belum nanya tuh kayak itu. Itu gue udah punya jawaban tuh. wajib nggak sih lulusan SMA itu memimpin perusahaan gitu? Tadi lu kan ada pertanyaan tuh. Aduh, saya lupa Pak. So pertanyaan intinya ini sih dari catat. Itu ya, Oke, guys, terima kasih buat teman-teman ya. Terima kasih juga buat Ibu dosen kita, Bu Dewi Retno Budiastuti atas ilmu-ilmunya di semester ini. Semoga bermanfaat, bisa mengajar lagi di semester depan. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Thank you Lip. Yoi. Tapi kurang nggak sih jawaban gua?